yang menariknya program profesi insinyur ini pernah ada satu alumni yang berkuliah di program profesi insinyur ini, yaitu anak dari Bapak almarhum B.J. Habibie. Jadi dia pernah berkuliah di sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Kemal Makasau selaku host pada program acara Pojok Fakultas Universitas Muslim Indonesia edisi ketiga. Dan sekarang kita tepat berada di pelataran Musola and Islamic Character Learning Center Al-Muhandis. Baik, dan seperti biasanya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh dua orang mahasiswa keren dari Fakultas Teknologi Industri. Di sebelah kiri saya bernama Kak Muhammad Fauzan dan sebelahnya lagi adalah Kak Fadil Ramadan. Nah, sebelum kita melangkah ke pembahasan intinya, marilah kita menyapa terlebih dahulu kakak-kakak hebat kita. Assalamualaikum Kak. Salam ya. Kak. Ya, gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh iya. Jadi selanjutnya kita akan mengetahui kenapa kakak-kakak ini sampai tertarik dengan Fakultas Teknologi Industri ini Kak. Mungkin dari mana dulu Kak? Dari Kak Fadil atau Kak Fauzan? Ya, dari saya mungkin ya. Oke. Boleh. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Muhammad Fauzan selaku mahasiswa berprestasi Universitas Muslim Indonesia tahun 2024. Ya, jadi alasan saya mengapa memilih Fakultas Teknologi Industri ini yaitu yang pertama. Ya, jadi sebelum saya memilih Fakultas Teknologi Industri atau mencari universitas mana yang cocok untuk saya tempati untuk menimba ilmu, ya yang pertama yang saya pertimbangkan adalah akreditasi. Nah, mengapa akreditasi ini menjadi sangat penting bagi calon mahasiswa untuk mempertimbangkan? Karena kalau suatu instansi itu memiliki akreditasi bagus, berarti mutu pelayanan pendidikannya bagus. Bisa dilihat dari standar tenaga pendidiknya, fasilitas, bahkan sampai alumninya. Jadi kalau instansi fakultasnya sudah bagus, berarti standar pengajarnya itu sudah bagus juga gitu. Nah, kebetulan Fakultas Teknologi Industri ini akreditasinya itu sudah unggul dan Universitas Muslim Indonesia juga akreditasinya itu sudah unggul. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan mahasiswanya. Nah, jadi sebelum saya mendaftar di Fakultas Teknologi Industri, saya sempat searching di media sosial berkaitan dengan mahasiswa-mahasiswa di FTI ini. Nah, saya melihat bahwa FTI ini sering mengikutkan mahasiswanya untuk berkompetensi di luar Sulawesi ataupun di tingkat nasional gitu. Nah, jadi saya tertarik untuk mendaftar di Fakultas Teknologi Industri ini untuk meningkatkan kompetensi diri saya dan mengembangkan bakat dan minat yang saya miliki gitu. Ya, jadi ada dua alasan dari Kak Fauzan. Nah, selanjutnya mungkin dari Kak Fadil, apakah ada alasan lain sehingga menjatuhkan hatinya ke FTI UMI? Silakan Kak. Kalau saya sendiri sih Kak, sebenarnya kebanyakan hampir sama dengan Kak Fauzan. Yang dimana pertama itu saya memang sudah tertarik dengan teknik kimia Kak. Dimana saya tertarik dengan laboratorium. Nah, dimana sebelum saya masuk ke Fakultas Teknologi Industri UMI, saya searching dulu nih Kak, apa keunggulan dan keuntungan yang akan saya dapatkan ketika masuk di FTI UMI ini. Nah, yang dimana yang saya cari, yang saya dapatkan itu teknik kimia FTI UMI ini sangat mendukung mahasiswanya untuk berkompetisi di ajang lomba baik itu non akademik maupun akademik. Nah, di mana saya sendiri ini banyak sering bergelut di bidang non akademik. Jadi saya merasa bahwa teknik kimia FTI UMI ini dapat mendukung saya untuk berkompetisi di kegiatan non akademik Kak, seperti itu. Dan juga tidak hanya itu, FTU juga sangat memfasilitasi mahasiswanya untuk mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang bernilai positif Kak, Ya, seperti itu. jadi betul sekali yang dikatakan tadi oleh Fadil bahwa
Fakultas Teknologi Industri itu sangat mendukung mahasiswanya untuk berkompetensi, baik secara akademik ataupun non akademik begitu. Sangat disupport lah. Jadi tidak ada kayak berat sebelah bilang akademiknya lebih didahulukan daripada non akademik, itu seimbang semua di. Pokoknya dia fakultas ini selalu mendukung apapun selama bisa membangun dari mahasiswa tersebut. Oh iya betul. Oke. Terkait dari tadi alasannya Kak, kita mau perkenalan dulu ini tentang program studi yang ada di FTI. Apa-apa aja dan akreditasinya sehingga FTI UMI terbilang unggul juga. Baik ya. Jadi di FT UMI itu ada 4 program studi. Yang pertama ada program studi teknik industri, yang dimana akreditasi dari program studi teknik industri ini adalah baik sekali. Kemudian ada teknik kimia dengan akreditasi A unggul. Dan yang ketiga yaitu program studi teknik pertambangan yang akreditasinya itu B. Dan ada satu lagi yaitu program profesi insinyur, ya dimana akreditasi dari program profesi insinyur ini adalah B. Nah, yang menariknya program profesi insinyur ini pernah ada satu alumni yang berkuliah di program profesi insinyur ini, yaitu anak dari Bapak almarhum B.J. Habibie. Jadi dia pernah berkuliah di sini, mengambil program insinyurnya di sini. Profesi insinyurnya. Iya. Tidak hanya itu Kak, untuk terkhusus mahasiswa teknik kimia itu sudah ada program magister S2. Jadi untuk mahasiswa teknik kimia yang telah selesai menempuh S1-nya bisa lanjut S2-nya lagi Kak. Jadi tidak perlu khawatir ingin lanjut S2-nya di mana Kak. Jadi teknik kimia FT UMI sudah ada program magister dengan tentunya akreditasinya sudah unggul Kak. Iya. Oke, jadi terkait setelah tadi pengenalan program studi, saya tadi dengar kakak ini adalah mahasiswa berprestasi. Nah, tentu kita ketahui bahwasanya FT itu sering didengar istilah laporan, praktikum, laporan. Nah, mungkin apa saja yang membuat kakak ini sampai bisa, bagaimana cara memanage waktunya sampai bisa menjadi mahasiswa berprestasi begitu Kak? Oke, baik ya. Jadi sedikit sharing ya terkait dengan bagaimana saya bisa menjadi mahasiswa berprestasi tahun 2024 di Universitas Muslim Indonesia. Yang pertama yaitu kita harus menghargai waktu ya. Jadi kita harus disiplin mengenai waktu yang ada yang kita gunakan begitu sehari-hari. Nah, berhubung saya sebagai mahasiswa teknik yang ya bisa terbilang sangat sibuk gitu kan. Nah, saya mengatur waktu yaitu ketika saya diberikan tugas oleh dosen di kelas ataupun di mana, itu saya langsung mengerjakan tanpa menunda waktu begitu. Jadi saya mempunyai waktu luang untuk mengerjakan atau mengikuti kompetensi di waktu luang saya tersebut gitu. Jadi sudah terbiasa untuk memanage waktu Kak Di. Nah, kemudian juga saya juga sering membaca jurnal karena jurnal itu bisa dibilang adalah tempat kita untuk belajar lebih banyak hal gitu. Jadi kalau kita lebih sering membaca jurnal, ya kita bisa meningkatkan kompetensi ataupun insight kita dan pengetahuan kita terhadap sesuatu gitu. Ya, itu jadi menjadi sebuah tips dari saya gitu. Jadi itu tips dari Kak Muhammad Fauzan, di sela-sela praktikum dan laporannya masih bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi. Nah, selanjutnya untuk Kak Fadil mungkin bisa menyampaikan apa saja prestasi yang telah diraih dari Fakultas Teknologi Industri ini Kak. Sebelumnya Kak, saya sudah mengikuti beberapa ajang lomba. Yang pertama itu saya mengikuti lomba PKM yang tentunya yang sering diselenggarakan setiap tahun. Terus saya sempat mengikuti lomba festival budaya di Universitas Negeri Makassar, mewakili Universitas Muslim Indonesia dengan beberapa rekan saya. Sebenarnya festival budaya ini diadakan dengan beberapa ajang lomba Kak, seperti yang saya ikuti itu karya tulis ilmiah. KTI ya Kak? Iya Kak. Nah, menariknya lagi ini Fakultas Teknologi Industri itu sangat mendukung mahasiswanya ya, yang seperti saya katakan tadi dengan Fadil, mendukung mahasiswanya di bidang research begitu. Jadi setiap tahunnya FT ini meloloskan setidaknya ada satu proposal pendanaan PKM begitu. Sudah terprogram berarti Kak Di? Sudah dibina gitu. Tahu.
Oke, jadi setelah tadi program studi, ada prestasi, akreditasi, selanjutnya mungkin apa saja fasilitas yang ada di FTI, Kak? Yang apa namanya? Yang mungkin unggul, yang berbeda dari yang lain gitu, Kak? Mungkin dari labnya kah? Atau mungkin ada perpustakaan kayak gini, musola? Baik, di FTI sendiri ini juga terkenal dengan beberapa fasilitas yang terbilang sangat unggul, Kak. Salah satunya itu kabin kantin halal, yang dimana kabin kantin halal ini dibuat untuk mahasiswa FTI UMI, yang dimana disediakan makanan-makanan yang pastinya bernutrisi untuk mahasiswa, yang dimana sudah terjamin kesehatannya dan halalnya. Kemudian juga ada studi center atau biasa dikenal dengan mahasiswa FTI itu SC, di mana di situ telah tersedia perpustakaan dan juga tempat untuk mahasiswa FTI UMI belajar bersama, Kak. Dan salah satu fasilitas yang sangat unggul itu seperti yang di belakang kita, Kak, ada musola, di mana FTI ini menyediakan musola untuk tempat ibadah mahasiswa FTI UMI. Sebagai Jadi, pengembangan FTI UMI karakter di. Iya, Iya. betul. dalam pembinaan keislaman begitu. Jadi kajian-kajian keislaman itu dilakukan di sini, kayak pengajian rutin ataupun pembacaan hadis dilakukan di musola ini. Nah, kemudian ada juga satu yang agak berbeda nih dari fakultas-fakultas lain. Jadi Fakultas Teknologi Industri ini mempunyai kampus lapangan gitu. Kampus lapangan itu terletak di Kabupaten Baru. Nah, kampus lapangan ini tempat mahasiswa untuk praktek gitu. Praktek langsung apa yang sudah diajarkan di laboratorium. Memang dikhususkan untuk FTI, Kak, Di? Iya, Oh, cuman ya punya FT gitu. Oh, iya. Oke, selanjutnya untuk kan kita sudah ketahui bahwasanya di luar sana mungkin masih banyak teman-teman yang mau kuliah tapi terkendala entah dari segi ekonomi atau apapun itu. Di FTI apakah ada beasiswa, Kak, untuk menunjang entah itu prestasi atau mungkin ada orang di luar sana yang membutuhkan yang ingin menimba ilmu kan tetapi yang saya bilang tadi ekonominya terhambat. Mungkin ada, Kak? Nah, betul. Jadi di FTI UMI ini, jadi teman-teman atau adik-adik yang ingin masuk ke FTI UMI, jangan khawatir karena di FTI UMI ini sudah tersedia beasiswa yang akan menunjang atau membantu mahasiswa yang bisa dibilang kekurangan di ekonomi. Jadi ada beberapa beasiswa seperti beasiswa OSC, beasiswa The Jarum, Beasiswa unggulan. beasiswa unggulan. Oh, Iya. banyak, Kak, Di? Iya, Iya. masih ada beberapa yang lainnya lagi. Bahkan sudah ada jadi awardee beasiswa Awardee. OC yang tahun 2021. Dan itu berasal dari program studi teknik kimia. Iya. Jadi mungkin sampai sini saja, Kak, pertemuan kita pada hari ini. Untuk menutup pertemuan atau perjumpaan kita pada hari ini, mungkin ada closing statement dari kakak-kakak ya hebat ini, yang kedua kakak ini. Oh ya, Boleh saya salah lupa, satunya. satu yang ingin saya sampaikan bahwa di di Universitas Muslim Indonesia khususnya ya, itu ada yang dinamakan pesantren gitu. Iya, jadi itu adalah salah satu yang membuat universitas ini berbeda dengan universitas lainnya. Dan hal tersebut itu membuat saya mengapa memilih Universitas Muslim Indonesia, karena itu tadi, karena ada pesantren yang bisa menunjang saya Pencerahan untuk kolbu, ya, kan, Di? pencerahan kalbu yang menunjang saya untuk lebih mengenal tentang agama Islam gitu seperti apa. Jadi selain dari belajar tentang teknologi industri, kita juga belajar tentang bagaimana menerapkannya dengan nilai-nilai keislaman. Nah, selanjutnya pembinaan keislamannya itu sangat Iya. bagus gitu. Kalau saya sendiri, Kak, itu di FTI UMI ini itu mungkin saya sedikit menyampaikan bahwa di FTI UMI ini ada 3 himpunan itu yang dimana 3 himpunan ini sudah bekerja sama dengan fakultas dan program studi untuk pastinya mewadahi mahasiswa FTI UMI dalam hal prestasi akademik maupun non akademik, Kak. Jadi di sini FTI UMI ini betul-betul menunjang prestasi atau mahasiswa yang ingin berproses, Kak, seperti itu. Jadi pembinaannya itu terstruktur gitu. Iya. Jadi setiap program studi ada himpunannya, kemudian ada BEM dan BLM juga.
Dan ada juga satu yang di bidang keislaman atau Forum Studi Islam gitu. Ada di Fakultas Teknologi Industri. Oh iya, mantap. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari kakak-kakak hebat ini yang perwakilan dari Fakultas Teknologi Industri. Baik, untuk teman-teman di luar sana yang ingin mendaftarkan dirinya di Universitas Muslim Indonesia, terkhususnya di Fakultas Teknologi Industri, silahkan klik pada laman admisi.umi.ac.id karena pendaftarannya masih dibuka dimulai dari tanggal 23 Januari sampai 14 Agustus 2024. Kecuali Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Farmasi itu hanya sampai pada tanggal 21 Juli 2024. Teman-teman boleh like, komen, dan subscribe akun UMI Makassar. Dan jangan lupa untuk pantengin Instagram umi.ac.id. Mungkin sampai sini pertemuan kita pada hari ini. Saya Muhammad Kemal Makassau. Saya Muhammad Fauzan. Saya Fal Ramadan. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.